Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Tembelang TV. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dan saat ini saya bersama Pak Sudiro Usodo yang di video sebelumnya saya sudah ngobrol-ngobrol. Dan alhamdulillah ternyata kalau dari kita membaca atau melihat dari sisi pekerjaan Pak Sudiro Usodo ini yang pada akhirnya sudah merantau kemana-mana dan pada akhirnya pulang dan ternyata rezekinya nemu nduk omah dulur. Artinya apa? Pak Sudiro Usodo menjalani bisnis yang saat ini ketika di rumah ditekuni dan ternyata bisnisnya adalah bergabung di salah satu komunitas bisnis sahabat karib. Sahabat karib. Dan di video saya yang sebelumnya tadi Pak Sudiro Usodo wis cerita akeh-akeh dulur. Wis cerita akeh-akeh kalau panjenengan kepingin tahu sendiri apa bener sih diceritakno Pak Sudiro Usodo untuk Tembelang TV, langsung datang saja. Pak Sudiro Usodo beralamatkan di Desa Sentul Blok 2. Jadi bergabung di salah satu komunitas sahabat karib. Dan ini saya mendengar informasi lagi, kabar berita bahwasanya Pak Sudiro Usodo yang bergabung di sahabat karib ini membuat program lagi, ya, program kerja, ya Pak Diro ya, yang namanya UMKM, usaha mikro kecil menengah, yang dibangun oleh sahabat karib dari timnya Pak Sudiro Usodo ini. Yang jelas ini adalah salah satu cara untuk membangun perekonomian melalui pangan, ketahanan pangan, kemandirian Pak. Kemandirian pangan. Kita satu tingkat lebih oke lagi. Lebih pemerintah ketahanan pangan, kita menuju kemandirian. Nah, ini Pak Diro, biar pemirsa Tembelang TV yo oleh ilmu mungkin bisa diceritakan apa itu UMKM, terus kerjanya bagaimana, tujuannya bagaimana yang pada akhirnya akan menuju pada satu titik yaitu peningkatan taraf ekonomi, kan gitu Pak Diro ya. Nah, bisa ceritakan Pak Diro? Ya. Jadi gini pemirsa Tembelang TV, saya kenalkan dulu, saya Sudiro Usodo ya. Nama UMKM yang sedang kami jalankan adalah MPRO, Milenial Profesional Kemandirian Pangan. Dawane dulur. Jadi kami selaku UMKM siap mensukseskan program yang pemerintah canangkan tentang pangan. Pemerintah mencanangkan ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan. Tapi kami siap lebih meningkat lagi kemandirian. Jadi nanti petani tanpa subsidi pun mampu. Ya. Jadi kami selaku UMKM, kami siap mengedukasi, membimbing, ibaratnya mentori ke petani, bagaimana petani itu tetap bertani, panennya nggak kalah sama yang biasanya, bahkan nanti meningkat, bisa melebihi. Itu faktanya ya, meningkat. Di lapangan sudah ada ya. Yang terpenting satu, dulur, biayanya bisa ditekan, menekan. Satu dari biaya itu manfaat petani, otomatis dengan biaya yang minim, hasil yang nggak kalah, kantongnya petani semakin tebal, Pak. Ya, itu yang pertama, manfaat petani. Manfaat yang kedua, saat ini kita tahu, ya, saya tanya dulu sama yang punya Tembelang TV sama sahabat. Ya maaf ya, ini maaf sebelumnya. Kalau saya bertanya, dosa yang paling besar, pembunuh, koruptor, sama petani, siapa Pak? Dosa yang paling besar. Ya. Petani kalau tidak memberikan hasil yang baik, coro nandur gak metu wae, akhirnya kabeh gak iso mangan. Terus mati kabeh ngono ta maksudnya. Ya, terus dosa yang paling besar siapa Mas? Gini, kita jabarkan satu-satu. Kalau pembunuh, yang dirugikan kan cuma satu aja. Satu aja. Yang dosa, korban. Kalau koruptor, yang dirugikan kan sebenarnya kan negara. Negara membawa itu. Tapi kan cuma institut ya. Institusi. Tapi petani, petani itu dia juga bisa menjadi pembunuh.
Padahal petani menciptakan pangan ya. Kok bisa? Jadi kita tahu, kalau jenengan tahu sekarang, yang jenengan konsumsi selama ini setiap hari, baik itu nasi, nasi dari beras, sayur atau buah. Kalau jenengan tahu, itu semua racun Pak Eko. Kok bisa, Pak Diro? Dari pestisida. Dari pestisida ya? Pestisida terutamanya. Pestisida itu kan membunuh hama sebenarnya kan ya. Tapi tadi dampaknya itu merasuk ke hasil pangan hasil tanaman itu pasti. Makanya kalau kita tahu, makanya di situ kan ada yang namanya buah atau sayur organik ya. Kita tahu harganya beda jauh. Iya. Lebih mahal yang organik. Nah, di sini saya pribadi dan UMKM ini kami siap ibaratnya apa ya, rodok keren mentori lah. Gitu mentori bimbing petani, ayo kita ciptakan hasil pangan yang lebih sehat, minimkan racunnya. Tadi biayanya sudah murah, hasilnya melimpah, kualitas pangannya lebih sehat. Itu yang kita cari. Dan berikutnya juga manfaat ke bumi, manfaat ke tanah ya, ke tanah pertaniannya. Tanah pertanian. Kita tahu saat ini di tanah itu semakin tandus. Mungkin zaman kita dulu 20 atau 30 tahun dulu kita masuk ke sawah itu bisa 1 lutut lumpurnya itu. Sekarang cuma sebatas sini, apa ini namanya, ibu tumit. Jadi sudah nggak ada dalam. Itu karena tadi yang nggak tahu, ketidaktahuan atau kesengajaan para petani memakai bahan-bahan sintetis atau kimia sehingga tanah semakin padat. Ayo kita kembalikan lagi melalui organik. Nah, di sini kami hadir selaku UMKM, kami siap mendobrak lah, mengajak petani. Yang pertama dari petani, tingkatkan hasil panen. Kita petani cari hasil. Biaya mudah. Terus kedua, ya itu tadi untuk umat yang utama. Dan di sini produk yang saya bawa organik modern, organik premium modern. Dari UMKM itu ya? Dari UMKM. Simple pemakaiannya, tidak bau, ramah lingkungan lah. Aman dari baunya, dari polusi, jadi nyaman. Nah, cuman kan di sini bentuknya baru. Nanti petani itu kalau tidak biasa mungkin ya nggak percaya. Tapi kalau memang nanti sudah dipraktekkan di lapangan dan hasilnya memuaskan, mungkin nanti bisa kemudian akhirnya membuat petani yang lain timbul giroh atau semangat untuk memakai produk itu ya. Kalau bukti sudah banyak Pak Eko. Dan bukti saya siap ya. Wah, banyak banget di wilayah Jombang. Dan nanti kapan-kapan kita wawancara dengan orang-orang yang sudah merasakan hasilnya, terkait setelah pemakaian pupuk organik dari UMKM sahabat karib ini ya. Pak Diro, kemarin saya dapat informasi bahwasanya sampean kemarin ke Samarinda, ke Kalteng Pak Eko. Kalteng, Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas. Kalimantan Tengah ke Kabupaten Gunung Mas. Terkait dalam rangka ini ya, UMKM ini ya. Ya, alhamdulillah. Dari yang saya kerjakan itu ternyata saya tambah saudara di mana-mana. Salah satunya saya ketemu saudara di Kalteng, orang Daya ini. Ya sama, lewat wasilah UMKM sama produk organik premium. Itu sampean memang diharapkan datang ke sana ya? Diharapkan datang ke sana untuk memberikan edukasi terkait pemakaian organik yang utama tadi, terkait bagaimana cara bertani dengan biaya yang hemat, yang minim dengan hasil yang memuaskan. Terus juga menyehatkan. Nah, metode yang saya berikan gini, termasuk di Kalimantan kemarin sama di sini. Bagaimana petani itu bisa biaya minim? Yang pertama, tingkatkan si organik di dalam tanah. Hidupkan lagi si organiknya. Biar subur, bisa pakai nanti pupuk kandang,
bisa pakai nanti kompos yang diolah, baru dimasukkan ke tanah olah lahan. Tapi di sini kebanyakan petani banyak yang tidak melakukan. Yang pertama ribet, mahal biaya. Nah, saya ada satu produk karya anak bangsa, legalitas aman, hanya disemprotkan, itu bisa menghidupkan si organik dalam tanah. Dengan si organik bagus, otomatis pemakaian pupuk yang minim, itu sempurna terserap, dan tanaman tumbuh maksimal, hasil melimpah. Nah, ada penghematan kan? Yang kedua, selama ini petani dimanapun, kalau ada namanya hama, entah hama dari hewan atau jamur juga ya, mungkin wereng atau walang sangit dan lain-lain, itu selalu memakai racun kimia, insek kimia. Yang pertama beresiko, beresiko dari yang nyemprot itu kan, yang pakai, harganya mahal, juga memberikan efek negatif bagi yang konsumsi ini. Nah, di sini nggak perlu pakai sintetis atau kimia. Kita kembali ke zaman dulu, pakai yang nabati. Nabati ya? Ya, itu mudah banget. Pupuk hanya nabati. Pakai bumbu dapur. Nanti di episode berikutnya nanti saya kasih edukasinya. Hanya memakai bumbu dapur, itu hanya 5 jenis bumbu dapur, itu mampu mengendalikan hama, mencegah, mengobati. Mau ulat, mau jamur, mau walang sangit, dan bisa memberikan ZPT ke tanaman. Luar biasa, murah, aman, hasilnya juga jos. Nah, di situ kan petani lagi-lagi lebih hemat biayanya, konsumsi. Nah, kemarin di Kalimantan juga gitu. Nah, setelah di situ saya kasih edukasi, saya tunjukkan bukti-bukti yang ada. Dan di situ saya juga diberi kesempatan diskusi sama petani di Gunung Mas Kalteng, sama dinas-dinas pertanian, dinas perdagangan, dari Polres juga ada. Nah, kebetulan di sana kan lagi proyek besar-besaran, pengembangan pangan menghadapi IKN itu. Nah, dengan penjelasan yang saya berikan, mereka sangat menerima dan butuh kelanjutan. Nah, di sana disediakan lahan sekian ratus hektar, hektar. Alhamdulillah mempercayakan pada kami, UMKM, ya, memberikan kesempatan bagi petani, sahabat tani di Jawa, yang saat ini endingnya tuh petani Jawa yang pengen kaya, ya, ayo hubungi kami UMKM, nanti kami bantu. Petani kalau mau kaya otomatis punya lahan luas. Nah, sedangkan di sini kan lahannya mulai menyempit petani. Maksudnya di sana nanti akan disediakan lahan luas. Semampunya. Satu orang mau mengerjakan 2 hektar, 5 hektar, 10 hektar disediakan. Yang pertama. Yang kedua, tempatnya di sana sudah aman. Semua fasilitas pertanian sudah disiapkan. Ada dan modern. Jadi memang ketika nanti ada pemberangkatan petani dari mana saja lah, kemudian berangkat ke sampai tempat tujuan, dan di sana semua kebutuhan memang sudah disiapkan. Tempat tempat tidur lah, tempat istirahat atau rumah sudah siapkan. Terus modal terkait ketika mengawali bertani sudah disiapkan. Terus hasil dari pertanian juga akan dibeli. Jadi, dulur pemirsa Tembelang TV, untuk informasi lebih jelasnya, ya Pak Diro ya, bisa menghubungi Pak Diro Usodo atau ke Tembelang TV. Bisa menghubungi Pak Diro Usodo atau ke Tembelang TV. Kalau Pak Sudiro Usodo, alamatnya jelas dulur. Jadi Sentul Blok 2. Nah, ini targetnya berapa petani yang mau diberangkatkan, Pak? Mungkin ya. Ini untuk awal nanti tanggal 5 ini, nanti ada ya sekitar 5 petani. 5 petani yang akan diberangkatkan. Ya, itu tahap pertama. Tahap 2-nya kisarannya nanti tanggal 20-an itu.
tanggal 20 bulan 2 ya. Bulan 2. Bulan 2. Itu nanti kita targetnya 10 sampai 20. Oke Pak Diro, terima kasih atas informasinya. Pemirsa Tembalang TV, jadi saya mewawancarai beliau Pak Sudirohusodo ini, maksud saya cuma hanya satu, bagaimana kita melihat seseorang ketika berusaha menjalankan bisnisnya dan sukses, kemudian timbul giro, semangat bagi yang lain untuk apa ya, untuk mengikuti jejaknya. Karena kita mencontoh satu hal yang baik ini memang ya perintah. Iya. Nyontoh barang sing apik. Ini adalah satu perintah, karena memang yang namanya kebutuhan ekonomi ini ya memang harus kita penuhi. Karena hidup ini bersanding dengan alam. Kita senantiasa harus memenuhi apa yang terjadi di alam. Salah satunya adalah ya kebutuhan ekonomi. Iya. Karena kita selain apa ya, makan, ya nek makan dewe gak apa lah, ada anak yang sekolah, kebutuhan anak sekolah, mau tidak mau, walaupun yang di desa, yang di kota, kebutuhan anak iki podo sama. Maka dari itu dulur, mudah-mudahan timbul giro atau semangat kita ini menyala-nyala lah, seperti Pak Dirohusodo yang saya anggap sekarang untuk kebutuhan ekonomi sudah tertata ketika jumeneng di rumah dan bergabung dengan sahabat karir. Oke dulur, itu saja ya. Informasi lebih jelas langsung datang ke Sentul, ke rumah Tembelang Pak TV. Sudirohusodo atau ke Tembelang TV. Yang penting ngopi. Ngopi guys, ngopi. Yang penting ngopi, ngobrol-ngobrol yang sekiranya ada manfaatnya. Oke, terima kasih. Ngobrol perkara iman. Ya, terima kasih dulur. Tetap setia di Tembelang TV dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.